Di tempat ini terdapat lukisan panel Santo Dominikus di atas kayu ek oleh seorang seniman dari abad ke-15. Ibu Dominikus melihat dalam mimpinya seekor anjing yang membakar dunia dengan obor yang menyala di mulutnya. Mimpi itu konon mengisahkan tentang kefasihan Santo Dominikus. Oleh karena itu, Ordo Dominikan juga disebut sebagai Ordo Pengkhotbah. Antependium diciptakan ketika masa Perang Dunia di biara para suster di Dobling dekat Wina. Warna yang terang, lilin dan teks menandakan masa Paskah. Di sebelah kiri tertulis Lumen Christi, cahaya Kristus, dan kanan Resurrexit, ia bangkit. Kristus mengenakan jubah merah sebagai lambang kemenangan. Tapi anehnya, tangannya tidak menunjukkan luka penyaliban. 3 patung ini merepresentasikan Santa Katarina, Bunda Maria, dan Santa Barbara. Katarina dari Alexandria dan Barbara dari Nikomedia adalah perempuan yang cerdas, yang ingin memberi hidupnya bagi Kristus dan tidak menikah demi kerajaan Allah. Pada akhirnya, mereka harus mati demi iman mereka yang disimbolkan dengan buku yang tertutup. Pedang Katarina dan roda yang rusak melambangkan kemartiran, sedangkan Barbara memegang menara tempat ia ditahan. Satu set pakaian liturgi berwarna merah ini terdiri dari dalmatik, pluvial, dan kasula. Medali dalmatik ini bergambar Rasul Yohanes. Pada salib mutiara di pluvial tertulis In Cruce Salus. Pada salib ada keselamatan. Kasula dengan sisi berlapis emas dari tahun 1862 ini dibuat oleh para suster di Aachen. Sebagai contoh, kasula abad pertengahan ini merupakan salah satu dari koleksi Uskup Loren. Hal ini juga menunjukkan kemiripan dengan sebuah kasula Utrecht dari tahun 1509 yang disimpan di Museum Kolsnutgen. Penutup pluvial ini menunjukkan segel kongregasi. Pita ini menunjukkan lambang Keuskupan Agung, tempat kongregasi aktif berkarya tahun 1925. Pada bagian ini, kita dapat melihat 4 set kualitas paramenta terbaik yang diciptakan oleh para suster. Suster Francisca atau Anna Maria Loves yang lahir 1828 dan meninggal 1901 adalah ahli sulam pertama dan guru menyulam di studio sulam biara, pertama-tama di Aachen dan kemudian di Simpelveld. Ia menciptakan paramenta ini tahun 1852 sampai 1880 di sela-sela waktu luangnya. Pada tahun 1880, pada pesta 50 tahun jubileum, Andreas Fey mengenakan kasula ini untuk pertama kalinya. Kainnya tidak asli lagi, karena telah diganti tahun 1940 dengan kain yang identik. Draft untuk kedua dalmatik ini diadopsi dari dalmatik Brussels abad ke-16 yang aslinya berasal dari gereja paroki di Greven dan dikirim kepada Suster Francisca oleh Uskup Münster saat itu. Gambar pada sulaman abad pertengahan yang dirancang Hubert van Eyck
dijadikan draft kasula. Rancangan aslinya terdapat di Museum Sejarah Seni di Wien. Setelah berakhirnya perang antara Burgundia dan Austria, Burgundia harus menyerahkan kasula tersebut ke Austria sebagai denda. Sulaman dengan tema Yesus di Bukit Tabor memperindah bagian belakang kasula. Petrus, Yakobus, dan Yohanes tersungkur takjub akan kemuliaan Tuhan. Musa dan Elia memapah lengan Yesus disalib. Di bagian depan kasula disulam adegan pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Yohanes berdiri di sisi kiri. Di sebelah kanan digambarkan malaikat yang sedang memegang jumbai Yesus. Di bagian belakang kasula ini dapat kita lihat sulaman tentang persembahan tiga raja. Sebuah sulaman pada kasula abad pertengahan milik koleksi Uskup Lauren dijadikan contoh sulaman. Triptikon tidak dibuat oleh para suster, tetapi berasal dari kuartal kedua abad ke-16 dan berasal dari Flanders. Representasi utama adalah dengan tema Maria Pieta. Di panel kiri dilukiskan Yusuf dari Arimatea. Ia diam-diam menjadi pengikut Yesus dan mengurus pemakamannya. Dengan rasa hormat, ia memegang paku yang telah dicabut dan kain linen untuk menyemayamkan Yesus. Di sebelah kanan, kita melihat Maria Magdalena dengan memegang minyak. Seperti biasa, ia juga berpakaian mewah seperti Yusuf dari Arimatea. Maria Magdalena meminyaki Yesus sebelum Yesus dikuburkan. Komposisi lukisan begitu menarik, membawa kita lebih dekat dengan adegan yang direpresentasikan. Di bagian lain, kita dapat melihat berbagai peralatan liturgi yang digunakan di biara-biara kongregasi suster PIJ. Monstran dihiasi dengan emas atau batu mulia yang memiliki cakram di bagian dalam yang disebut lunula. Pada lunula ini diletakkan sakramen Maha Kudus yang dapat terlihat melalui kaca yang disebut ostensarium. Setelah dikagumkan dengan peralatan liturgi yang indah ini, kita kembali pada sulaman kasula. Pada kasula berwarna emas ini direpresentasikan Santo Yusuf dengan tongkat yang berbunga. Sebagaimana Yusuf menjaga anak Yesus, demikian halnya para suster juga menjaga anak-anak dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, devosi terhadap Santo Yusuf memiliki arti penting bagi para suster. Nasihat bagi mereka yang memerlukan pertolongan yakni pergilah kepada Santo Yusuf. Tidak diketahui kapan pluvial merah ini dibuat. Sulaman di bagian belakang yang bertema Pieta seperti pada umumnya. Representasinya hampir identik pada setidaknya dua pluvial lainnya. Kedua pluvial dibuat tahun 1890 dan 1896 sehingga diasumsikan bahwa pluvial di museum ini kira-kira dibuat pada tahun-tahun tersebut. Kain ini pastinya telah diperbarui di kemudian hari. Semua rancangan paramenta disimpan di studio sulaman para suster sehingga memudahkan untuk membuat 2 atau 3 paramenta dengan desain serupa. Keagungan Ekaristi sejak ratusan tahun silam telah menginspirasi para seniman. Contohnya di kasula ini.
kita dapat melihat salib Kristus dengan anggur yang sedang diperas. Sama seperti anggur yang diperas, demikian pula hidup Yesus dicurahkan demi kehidupan dan keselamatan kita. Dalmatik hijau ini adalah salah satu dari 2 eksemplar. Kita dapat melihat Santo Agustinus, orang kudus ini adalah pujangga gereja. Taplak meja ini dipesan oleh kota Aachen sebagai hadiah bagi Ratu Augusta dari Sachsen-Weimar-Eisenach, istri dari Raja Prusia Wilhelm I. Sebagai pelindung nama baptis bagi Clara Fey, tentu saja Santa Clara dari Assisi menjadi sumber inspirasi hidupnya. Santa Clara Assisi adalah pendiri Ordo Claris dan pelindung penyulam. Patung abad ke-16 ini menunjukkan Santa Clara Assisi dalam jubah religiusnya dengan monstran di tangan. Ia berhasil mengakhiri pengepungan kotanya dari serangan musuh. Patung Madonna ini berasal dari tahun 1480. Pipi dan dagunya yang sedikit melengkung sesuai dengan kecantikan ideal yang umum di Jerman sekitar tahun 1500. Panel altar berukir ini menunjukkan kunjungan 3 raja. Figur-figur pohon ek diukir secara tersendiri, kemudian disatukan, disepuh, dan dicat. Di sebelah kiri bertema kelahiran Kristus, dan sebelah kanan Yesus dipersembahkan di bait Allah. Tema keluarga kudus berada di tengah. Karya seni ini dibuat tahun 1520. Kita juga dapat melihat 2 bagian dari 2 panel altar berukir lainnya yang berasal dari abad ke-15 atau 16. Gambar Yesus berdoa di Taman Zaitun di tengah-tengah para murid yang tertidur menampilkan karya seni luar biasa menarik. Dilukiskan pula kelompok prajurit bersama Yudas Iskariot yang mendekat ke arah Yesus. Panel yang berukuran kecil merepresentasikan Kristus yang memikul salib. Salah satu mahakarya dalam koleksi museum ini adalah Antependium. Awalnya dimaksudkan untuk menghiasi altar kapel biara di Aachen, namun akhirnya ditempatkan di Simpelveld tahun 1878 pada saat pemindahan. Karya pelukis terkenal dari Jerman, Stefan Lochner, digunakan sebagai draft. Karya seni ini disimpan di Katedral Kol. Nuansa warna yang tak terhitung banyaknya, penggunaan benang emas, benang perak, serta ratusan mutiara memberikan karisma tersendiri pada mahakarya ini.